Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin akan menyampaikan tentang kegiatan digitalisasi di SDN 2 Cempaka. Kondisi objektif di SDN 2 Cempaka, pertama dari sisi kekuatan, memiliki pendidik yang mempunyai semangat tinggi. Yang kedua, hampir semua melek teknologi. Yang ketiga, tersedia bahan bacaan yang lengkap. Yang keempat, tanah yang luas, kurang lebih sekitar 3.296 meter persegi. Yang kelima, jaringan internet yang stabil, yaitu 100 Mbps. Peluang, pertama, memanfaatkan tanah yang luas sebagai modal fisik yang mendukung kegiatan proyek, dalam hal ini proyek P5. Yang kedua, jaringan internet yang stabil dan tenaga pendidik melek teknologi dijadikan pijakan digitalisasi sekolah. Yang ketiga, semangat gotong royong yang baik dijadikan modal sosial untuk membangun sekolah. Lanjut, kelemahan. Kelemahan pertama, pendidikan orang tua yang rata-rata sekolah dasar. Yang kedua, belum adanya tenaga perpustakaan sehingga pelayanan perpustakaan kurang optimal. Yang ketiga, laptop belum mencukupi untuk pembelajaran teknologi pada siswa. Yang keempat, nilai indikator literasi dan numerasi pada rapor pendidikan masih kuning. Kemudian ancaman. Ancaman yang pertama, keamanan sekolah karena kurang terpantau oleh masyarakat. Yang kedua, kondisi satu lokasi bangunan sudah mengkhawatirkan. Yang ketiga, gaji honorer masih belum layak. Lanjut, tujuan digitalisasi sekolah ada 3. Yang pertama, mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, mempermudah akses bahan ajar. Yang ketiga, menciptakan komunitas guru belajar. Dalam hal proses pembelajaran, yaitu pendidik mampu menggunakan komputer dan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik memanfaatkan Google Workspace dalam pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran variatif diantaranya menggunakan akun khusus, Educaply, dan lain-lain. Kemudian, kaitannya dengan akses bahan ajar. Nah, dengan adanya platform Merdeka Mengajar, maka guru ini dimudahkan. Ibaratnya PMM ini sebagai mall bagi guru, tempat guru untuk belajar, tempat guru untuk berbagi dalam hal ini dan kaitannya dengan tugas-tugas pokok dia sebagai guru. Dan yang ketiga, komunitas guru belajar. Komunitas itu ada 3, komunitas belajar dalam satuan pendidikan, atau disebut dengan kombel internal, kemudian komunitas belajar antar satuan pendidikan, atau disebut dengan kombel eksternal, kemudian komunitas belajar daring dalam hal ini yang ada di dalam PMM. Lanjut, sumber daya yang dibutuhkan ada 4. Pertama, pendidikan tenaga kependidikan yang punya motivasi dan inovasi dalam bekerja dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Yang ketiga, organisasi ada komunitas belajar di gugus. Yang keempat, dinas pendidikan melalui koordinator wilayah yang memberikan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan itu ada yang kami tetapkan ada 3. Pertama, proses pembelajaran memanfaatkan website yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, guru memanfaatkan PMM untuk mengakses bahan ajar atau melakukan aksi nyata. Yang ketiga, aktivitas komunitas belajar atau kombel berjalan baik daring maupun luring. Penerapan digitalisasi ini hanya sekedar contoh. Kegiatan digitalisasi yaitu pada kegiatan belajar siswa, dan ini kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru dalam hal ini menggunakan aplikasi. Kemudian, kaitannya dengan pemanfaatan PMM, kami hampir semuanya sudah melakukan aksi nyata, terutama saya sendiri, penyelesaian topik itu sudah 20 topik yang kami selesaikan, aksi nyatanya ada 16,
dan 16-nya ini sudah menerima sertifikat, yang 4 masih dalam pengajuan. Kemudian kegiatan Kombel, ini kegiatan Kombel yang ada di sekolah, baik Kombel eksternal, ini kegiatan eksternal, di namanya Gugus Cakra Bumi. Nah, ini Kombel internal, adanya di SDN 2 Cempaka. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.